Ya, halo teman-teman. Salam sukses buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rayudi. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya. Semoga pada sehat di tahun yang baru ini. Amin, amin, amin. Di video kali ini saya mau bahas sedikit, mengulas sedikit ya teman-teman, atau membuat skema diagram untuk jalur kabel dinamo starter. Misalnya teman-teman punya mobil Toyota Kijang atau Suzuki Carry atau mobil-mobil sedan-sedan lama, Corolla, Corona ya, Starlet atau dan lain-lain. Nah, ada masalah misalnya di dinamo starter, misalnya ya suatu ketika mobil kita kok nggak mau di starter gitu kan. Apakah akinya kah atau mungkin bagian listrik atau memang dinamo starter. Nah, kadang-kadang bagi teman-teman yang masih awam gitu ya, atau masih pemula mungkin kepengen belajar ya sekitar seputaran mesin mobil atau dengan kelistrikannya. Nah, jadi saya coba akan bahas ya teman-teman, atau memberikan masukan ya kepada teman-teman di kesempatan kali ini. Kita sedikit pelajari bagaimana jalur kabelnya, bagaimana skemanya, dan bagaimana cara kita menganalisa di mana kerusakannya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan aja untuk mengikuti video ini sampai selesai. Sebaiknya teman-teman jangan skip supaya teman-teman betul-betul paham ya. Nah, kalau nanti sudah paham, sudah mengerti, nah teman-teman mungkin nanti bisa mengatasi sendiri. Yang penting sudah ada basic untuk kelistrikan mobil ya teman-teman, atau ada basic tentang mesin mobil. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti video ini sampai selesai. Jadi itu yang mau saya bahas teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, saya minta dukungan ya teman-teman ya. Minta dukungan teman-teman untuk channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengklik menekan tombol subscribe ya. Dan juga jangan lupa menghidupkan juga notifikasinya. Oke teman-teman, sekarang saya jelaskan dulu ya dari awal ya. Ini saya buatkan di sini skema sederhana, gambar sebagai gambaran aja ya teman-teman. Jadi teman-teman gunakan imajinasi sedikit supaya bisa paham ya. Ini di sini ada aki ya, aki di mobil kita, aki standar ya 12 volt. Kemudian ini adalah kunci kontak. Ini dinamo starter. Ini kan yang nggak mau di starter ya. Kemudian di sini ada box sikring atau fuse box ya teman-teman. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk cara kerjanya, contoh misalnya mobilnya Kijang gitu ya. Sama sih sebetulnya dengan yang lain, tidak jauh berbeda. Hanya kalau Kijang itu di sini ada 6 kabel masuk dari kunci kontak, itu 6 kabel masuk sama ada output keluar ya. Hanya memang di 6 kabel itu 2 itu masuk ke sini strom langsung teman-teman. Jadi dibagi ya. Jadi bentuk model kunci kontaknya agak sedikit berbeda. Tapi kalau punya mobil Carry misalnya, atau Zebra, Espas atau Corolla lama, itu biasanya hanya 4 di sini. Nah, jadi cara kerja gini ya teman-teman. Aki itu kan ada strom positif, ada strom negatif ya teman-teman. Ini biru ini negatif ya. Sedangkan yang merah ini adalah arus plus, arus positif ya. Nah, ada kabel besar kan yang nempel di kepala aki kita ya, bener ya. Itu ada strom satu langsung masuk ke dinamo starter. Kemudian ada strom lagi langsung masuk ke dinamo ampere. Ada lagi setrum langsung masuk ke fuse box atau box sekring. Nanti di sini dibagi-bagi nih, Pak Bro, ya, dibagi-bagi sesuai keperluannya ya. Nah, satu lagi masuk ke kunci kontak. Ada tulisan B ya. Nah, ini masuk ke kunci kontak. Kemudian saat dimana kita memposisikan kunci kontak, misalnya kita putar sekali ya, maka akan terkoneksi ini ya. Jadi dari B akan pindah ke sini. Nah, kemudian ACC akan dapat strom. Ini biasanya untuk tip mobil dan lain-lain ya. Ini dari ACC untuk putar sekali. Kemudian di mana saat kita memutar lagi ya, yang kedua kalinya, maka akan terhubung dari B ke sini. Nah, IGD ini sudah posisi panel hidup ya, indikator yang di dashboard kita, lampu-lampu indikator sudah menyala. Apakah lampu gambar oli, lampu gambar aki, handrem dan lain-lain sudah menyala ya teman-teman ya. Nanti baru setelah itu lewatin ACC IGD, baru dia nanti akan ke sini terkoneksi. Nah, barulah kunci kontak akan memberi arus listrik ke switch dinamo starter.
Nah, saya sekarang kasih lihat dulu dinamo starter sebagai contoh supaya teman-teman mudah memahami ya apa yang saya jelaskan. Ini ada contoh dinamo starter ya teman-teman. Sama aja ya. Nah, ini. Coba perhatikan. Ini kan di belakang dinamo starter itu ini namanya switch yang ini ya. Ini silikon switch ya, ini silikon switch. Ini untuk mengkoneksikan listrik ya. Jadi listrik cuma ada di sini nih. Coba perhatikan. Satu ini listrik langsung yang dari aki tadi yang saya bilang yang ini. Yang ini ya. Nih ya, ini listrik langsung nih. Ini tidak boleh ya. Jadi kabel ini nggak boleh nyentuh bodi langsung. Karena ini arus positif langsung dari aki ya. Makanya ini kan ada plastiknya nih sebagai pengaman. Ya kan? Nah, tidak boleh nyentuh bodi ya, teman-teman. Kemudian satu lagi ini yang kabel switch nih. Ini yang dari kunci kontak yang ini nih. Ya. Nah, kemudian bodinya ini kan sudah dapat ground ya, sudah nempel di mesin. Mesin kan otomatis sudah ada ground ya, negatif aki karena ada kabel ini yang nempel di bodi langsung kan, dijepit sama bodi sama mesin. Maka sudah dapat ground. Nah, jadi untuk cara kerjanya saat dimana kunci kontak kita posisikan starter ke sini, maka listrik di sini akan mengalir ke silikon switch, barulah di sini dinamo starter akan bekerja. Itu cara kerjanya ya teman-teman, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, sekarang apa kira-kira yang menyebabkan mobil kita tidak bisa di starter? Misalnya di starter cuma bunyi cetek 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 cetek. Itu biasanya terjadi kerusakan ya, biasanya ya teman-teman ya, bisa di silikon switch ini. Nih ya. Atau memang di dalam sini ada arang, ada cool brush yang sudah habis ya dalam sini. Jadi boleh saya bilang kalau ada bunyi cetak-cetak-cetek itu umum ya, kalau nggak silikon switch memang ada masalah di dalam sini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau coba mastiin bener ini rusak atau enggak, sambil kita starter sambil ini dipukul ya, kita kasih ketok sedikit pakai palu, kita coba starter, biasanya dia mau teman-teman. Nah itu kalau misalnya bunyi cetak-cetek ya teman-teman. Akan tetapi kita harus memastikan dulu bahwa setrum itu yang positif ini ya, ini masuk ke sini. Sebab kalau nggak ada strom yang masuk ke sini langsung, tetap hanya bunyi cetak-cetek aja. Karena hanya strom dari silikon switch yang masuk kan, yang ini nggak ada. Ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu di sini listrik langsung masuk? Kita harus menggunakan tes pen DC. Nah, jadi tidak hanya posisi plus aja yang mesti kita cek, kita juga harus mengecek groundnya ya. Ini kadang-kadang kabel ground dari aki ini ya terkadang bermasalah teman-teman. Apakah itu kotor atau kendor? Ya, jadi itu yang pertama. Misalnya bunyi cetak-cetek. Nah, yang kedua, mobil itu pada saat di starter sama sekali blank, sama sekali nggak ada. Ya, pokoknya nol gitu. Mau di kayak apapun kita starter gitu tetap kosong ya, nggak mau gitu teman-teman. Tapi lampu indikatornya masih terang, masih bagus ya, berarti kita harus mencari tahu jalur kabelnya. Nah, cara mencari tahu jalur kabelnya itu berarti kita harus menggunakan tes pen DC lagi ya kan. Jadi alat itu adalah alat bantu supaya kita mendeteksi, mencari tahu di mana terjadi pemutusan arus atau di mana terjadi kerusakan pada kabel ya. Jadi kita harus menggunakan tes pen DC, itu tujuannya teman-teman. Jadi berarti kita langsung masuk ke sini nih, jadi kabel switch ini ya. Nah, jadi satu orang di dalam coba starter ya teman-teman ya. Nah, satu orang lagi taruh tes pen DC di sini. Nah, jadi di sini ada kabel masuk tadi ya teman-teman ya. Nah, kan di sini saya ambil di dalam starternya biar lebih jelas ya. Nah, jadi ini nih yang di silikon switch ini. Nah, ini. Nah, ini hati-hati nih, kadang-kadang patah juga di sini nih. Ini kan ada terminal kuningan tuh dalam. Nah, jadi taruh tes pen DC di jalur kabel ini. Kalau misalnya kabel tes pen DC-nya bisa masuk ke sini ya nggak apa-apa, karena tes pen DC kan agak tajam tuh masuk ke sini. Pokoknya di sini tuh kita kasih tes pen DC. Jadi satu lagi tes pennya kita jepit di min aki, plusnya kita ke sini ujungnya. Lalu kita starter, satu orang starter di dalam. Kita lihat pada saat starter itu ada lampu tes pen hidup apa enggak.
Kalau misalnya lampu test pen-nya tidak hidup, nggak menyala gitu ya, nah maka ada kemungkinan terjadi masalah di jalur ini. Apakah kabel ini masih kabel standar bawaan ori ya dari pabrik, ataukah memang sebelumnya dia sudah menggunakan relay? Karena ada yang menggunakan relay teman-teman ya, maksudnya sudah dipakein relay gitu tambahan, bisa jadi relaynya juga bermasalah ya kan. Jadi cara kalau misalnya nggak ada strom sama sekali, nah cara yang paling mudah itu kita jumper ya. Jadi kalau memang teman-teman ada kabel agak besar gitu ya, agak panjang, kita jumper, satu jepit di positif aki, satu jumper ke sini. Ya, jadi kita tidak melewati kabel orinya kita cabut, kita jumper langsung ke sini. Ya, atau kita adu nih dari sini kita adu ke sini kalau bisa. Nah, kita adu. Kalau misalnya bisa diadu langsung bisa starter, terus mesin bisa langsung hidup kalau kunci kontak on ya. Jadi kunci kontak on, ini kita adu dua kabel ini langsung hidup. Nah, berarti ada masalah di jalur ini. Lihat aja kalau dia misalnya ada menggunakan relay ya, relay tambahan gitu ya, bisa jadi berkemungkinan relaynya bermasalah atau jalur kabel yang ke relay yang bermasalah. Nah, kemudian kalau misalnya dia tidak menggunakan relay ya, bisa berkemungkinan kunci kontak yang bermasalah. Teman-teman bisa tangkap ya, berarti arus listrik yang ke sini yang terganggu. Jadi caranya seperti tadi dengan kita cara menjumper untuk mencari tahu apa kerusakannya. Itu teman-teman ya. Nah, bisa juga kemungkinan lain karena memang aki tekor, ya kan? Aki tekor tuh maksudnya gini, strom di aki itu betul-betul kurang ya teman-teman ya, kurang gitu maksudnya. Sekalipun di dashboard kelihatannya agak terang gitu ya, tapi saat starter tiba-tiba dashboard itu lampunya, lampu panel ya bisa agak meredup gitu ya. Nah, kurang bukan berarti karena mungkin akinya rusak, bisa jadi karena kepala akinya kotor atau kabel di sini bermasalah. Terlebih-lebih mobil-mobil lama ya teman-teman ya, itu sering kita cuekin kepala akinya ya, padahal di sini harus terikat dengan kuat ya. Jadi kepala akinya nggak boleh kendor, nggak boleh kotor, supaya semuanya terkoneksi dengan baik sistem jalur-jalur kabel ini. Nah, itu kalau misalnya tidak bisa starter sama sekali. Tapi kalau misalnya di starter kadang mau kadang nggak mau ya kan. Kalau mesin udah jalan lama ya, tiba-tiba panas mesin kita kan, terus pas kita hidupin lagi nggak mau. Nah, itu bisa berkemungkinan dinamo starternya harus kita periksakan ke tukang dinamo starter. Ya, bisa karena angkernya bermasalah, bisa coolnya dan lain-lain. Itu ciri-ciri kerusakan pada dinamo starter. Yang penting kita sudah pastikan bahwa aki kita dalam kondisi normal. Nah, bisa juga di faktor lainnya itu kadang pada saat di starter awal ya. Pas contoh gini, pas kita starter terus bunyi cek cek ketak 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 ketak. Coba ya, starter lagi, ketak 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 ketak. Nah, itu biasanya kerusakannya bukan di sini, bukan di dinamo starter, tapi setrum yang ada di aki ini yang tekor, atau arus listrik kurang yang ada di aki, sehingga suplai listrik yang masuk ke dinamo starter tidak memadai atau tidak maksimal, sehingga terjadilah seperti itu, menimbulkan bunyi seperti itu. Jadi itu bukan kerusakan pada dinamo starter, itu biasanya di sini. Apakah memang akinya sudah mulai drop, ataukah memang kepala akinya kotor, ataukah memang dinamo ampere tidak mengisi ke aki ya, sehingga aki itu tekor. Jadi itu kalau bunyi ketak 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 gitu-gitu terus ya, ketak ketak ketak. Nah, itu di sini stromnya. Jadi jangan kita mengambil keputusan atau kita memvonis ini yang bermasalah. Ya, biasanya itu bermasalahnya. Sekalipun memang ada kemungkinan ini yang bermasalah, tapi itu kemungkinan kecil. Itu rata-rata karena suplai listrik masuk ke sini itu kurang, teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini sedikit memberi masukan lagi buat teman-teman, dan harapan saya bisa menjadi manfaat ya teman-teman. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Teman-teman jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Thank you teman-teman. God bless you. Bye.